Lepaskan aku. Kim Yan Yu seorang mahasiswa dari Universitas Pedesaan. Jangan khawatir. Hu Kim Sen pemegang kekuasaan keluarga Hu. Aku tidak bisa punya anak. Juga. Tidak peduli siapa dirimu. Setelah malam ini, bawakan ini padaku. Apa yang kau inginkan, akan kau dapatkan. Staf kantor penerimaan mahasiswa. Mahasiswa Kim Yan Yu, batas waktu pendaftaran semakin dekat. Dosen Universitas Kantor Penerimaan Mahasiswa Universitas Yunhai. Uang kuliah Anda. Guru, uang kuliahku beberapa hari terakhir ini. Ada beberapa masalah. Bisakah Anda memberiku beberapa hari lagi? 2 hari. Hanya 2 hari. Aku pasti akan bisa mengumpulkan uang kuliahnya. Maaf mahasiswa. Saya sangat ingin membantu Anda, tapi sekolah punya peraturan. Jika Anda tidak bisa membayar uang kuliah, kami harus mencabut penerimaan Anda. Tidak, tolong jangan guru. Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Aku sudah bekerja demi hari ini. Aku mohon padamu, tolong jangan cabut penerimaanku. Guru, aku sudah mengumpulkan uang kuliahnya. Aku bisa membayar uang kuliahnya segera. The film was translated and narrated by M Media. Anggap saja uang ini pinjaman dariku. Aku pasti akan mengembalikannya nanti. Hei nak, saya melihat orang lain melakukan manikur. Xiaoya sepupu Kim Yan Yu. Mereka terlihat sangat bagus. Kamu juga harus melakukannya. Kim Jin Ming di Kim Yan Yu. Baiklah. Bukankah ini mahasiswa keluarga kita? Kamu baru saja mulai kuliah. Dan kamu sudah tidak sabar untuk pergi bermain-main dengan pria liar. Kamu baru pulang jam segini. Aku tidak. Aku hanya pergi keluar untuk mencari uang kuliah. Jika kalian tidak mengambil uang kuliahku untuk membeli tas desainer, sudah lama aku kumpulkan uang kuliahnya. Kim Yan Yu, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada kami seperti itu? Jika bukan karena saya, kamu sudah lama tinggal di bawah jembatan. Orang harus punya sedikit hati nurani. Jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan pindah ke asrama. Aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapanmu. Asrama. Anda membayar uang kuliah. Kamu berani menyembunyikan uang. Jika bukan karena kamu bisa menghasilkan uang untuk kami sudah lama mengusirmu. Aku meminjamnya dari orang lain. Pinjam. Siapa yang sebodoh itu mau meminjamkan uang kepadamu? Kamu tidak benar-benar keluar dan menjual diri kan? Lihatlah dia. Bukankah itu jelas? Xiao Feng paman Kim Yan Yu. Demi uang. Tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Tidak heran dia wanita celaka. Ya, aku memang pergi keluar dan menjual diri. Jika bukan, karena kalian semua mengambil semua uang yang kuperoleh, aku tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menghina saya. Beraninya kamu membentak kami. Jika ibumu tidak sebelum dia meninggal, memintaku untuk menjagamu. Apa menurutmu kamu akan tinggal di sini?
Buat apa bicara banyak ke orang tak tahu terima kasih ini? Cepat usir dia untukku. Benar, karena kamu tidak bisa membantu kami menghasilkan uang lagi, dan kamu ingin tinggal di sini gratis. Tidak mungkin. Keluar. Bagaimana bisa seseorang membayar uang kuliah Qin Nian Yu? Mungkinkah dia benar-benar mengenal orang kaya? Dia The film bagaimana was mungkin? translated and narrated by M Media. Tidak mungkin. Aku kenal seseorang dari sekolahnya. Aku harus menelepon dan bertanya. Sekolahmu, apa terjadi sesuatu hari ini? Cepat beritahu aku. Saya bisa memberitahu Anda, tapi ini tidak boleh disebarluaskan. Berhenti bicara omong kosong. Hari ini, Hu Tingshen putra Buddha lingkaran ibu kota, Tuan Hu, melanggar sumpah pantangannya. Itu terjadi tepat di sekolah kami. Apa katamu? Qin Nian Yu Jalang itu, kenapa dia begitu beruntung? Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat beritahu saya. Dia tidur dengan Hu Tingshen. Hu Tingshen, pria terkaya di lingkaran ibu kota, kepala keluarga Hu. Sialan, andai saja aku tahu hari ini, aku seharusnya mengikutinya. Agar dia tidak mendapatkan keuntungan besar seperti itu. Kalau begitu wanita malang itu, bukankah dia akan melambung ke langit? Aku yakin, dia mungkin bahkan tidak tahu dengan siapa dia tidur. Kalau tidak, kenapa dia kembali ke tempat kumuh ini? Bagus. Sangat bagus. Apa yang kamu tertawakan? Dia tidak tahu dengan siapa dia tidur, tapi kami tahu. Jadi, dengan siapa Hu Tingshen tidur tadi malam? Bukankah itu untuk kita putuskan? Bukan kita yang memutuskan. Ayah maksudmu? Selama kita bersikeras bahwa kaulah yang tidur dengannya. Lalu apa yang bisa orang lain lakukan? Tepat sekali. Hal yang begitu baik. Bagaimana kita bisa membiarkannya memanfaatkannya? Kalau begitu aku akan jati Nyonya Hu. Meskipun kita tidak bisa menikah dengan keluarga Hu, mendapatkan sejumlah uang akan cukup bagi kita untuk hidup seumur hidup kita. Dalam kemewahan, keluarga kita akan segera kaya. Benar sekali. Siapa sangka bahwa Qin Nian Yu wanita celaka itu ternyata bisa sedikit berguna. Tidak sia-sia kita menerimanya. Kenapa kamu masih mengganggunya? Besok kamu harus bersiap-siap. Pergi ke grup Hu dan mengintai Hu Tingshen. Itu yang penting. Benar. Mari kita lakukan dengan cara ini. Grup Hu. Apa yang kau lakukan? Apakah ini tempat yang bisa kau masuki kapanpun kau mau? Dengar baik-baik. Aku di sini untuk menemui Tuan Hu. Orang macam apa Tuan Hu kita ini? Setiap hari ada wanita-wanita berbeda datang kepadanya. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Biarkan aku memberitahumu. Hubunganku dengan Tuan Hu tidak biasa. Beraninya kamu menyinggungku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Cepat usir wanita yang bicara omong kosong ini keluar. Jadi asisten Hu Tingshen. Tasbih Tuan Hu hilang. Cepat suruh seseorang cari tempat yang dikunjungi Tuan Hu baru-baru ini. Cari semuanya. Ada apa dengan semua keributan ini? Tidakkah kau tahu Tuan Hu suka kedamaian dan ketenangan? Manajer Chain, wanita ini yang mengaku punya hubungan dengan Tuan Hu. Kami baru saja akan mengusirnya. Siapa kau? Tadi malam di Universitas Yinhai. Ini wanita dari tadi malam. Bicaralah. Apa yang kau inginkan? Mobil, rumah, atau lebih langsung uang? Aku tidak menginginkan apapun. Apa yang terjadi tadi malam adalah pilihanku sendiri. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku status untuk tetap di sisimu. Baiklah. Terima kasih Tuan Hu. Mohon yakinlah. Aku pasti akan tahu tempatku. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Tak kusangka Hu Tingshen yang dirumorkan, yang dikatakan menghindari wanita, akan begitu mudah diajak bicara. Sepertinya hari-hari baikku Xiao ya akan segera dimulai.
Tuan Hu. Kau setuju begitu saja? Aku Hu The film Tinshen was tidak kekurangan translated uang and untuk menghidupi narrated seorang by wanita. M-Media. Lagi pula dia tidak akan punya anak. Jangan khawatir. Jadi kenapa kalau itu O Tingshen? Bukankah aku dengan mudah memenangkan hatinya? Suan Chun Nenek Hu Tingshen. Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku takut setengah mati. Masih ada yang buat kecelakaan seperti ini belakangan. Ini tidak terlihat seperti kecelakaan yang direkayasa. Sepertinya dia benar-benar terjebak. Kalau dia terjebak, biarkan saja dia terjebak. Apa kamu berani naik dan menyelamatkannya? Aku tidak akan berani. Jangan sampai dia memerah saya nanti. Menolong orang kini mudah bikinmu celaka. Kehilangan segalanya. Benar ini orang tua sepertimu. Yang kalau mati ya mati saja. Masih saja berusaha mencelakai orang. Aku benci. Nenek, nenek, apakah nenek baik-baik saja? Nenek, biar ku bantu nenek berdiri. Qin Nian Yu. Aku akan segera menyelamatkan nenek. Ayo nenek. Qin Nian Yu, kau berpura-pura menjadi orang baik di sini. Mau pamer ya? Kalau nanti tidak punya uang untuk ganti rugi, jangan datang memohon padaku. Siapapun bisa melihat dia tidak tahu bahwa kamu tidak seharusnya membantu orang tua. Mungkin dia berpikir dia menyelamatkan seorang wanita tua kaya dan sedang menunggu uang. Aku hanya berpikir, kalau sudah melihatnya tidak bisa tinggal diam saja. Semua orang akan menjadi tua suatu hari nanti. Bisakah kamu menjamin bahwa ketika kamu menjadi tua, kamu tidak akan mengalami kecelakaan? Qin Nian Yu, kau sengaja melakukannya kan? Nenek, merasa lebih baik nenek. Nona muda. Dekat kamu. Kalau tidak hidup tuaku ini, pasti sudah berakhir di sini hari ini. Bukan apa-apa nenek. Ini semua hal yang seharusnya kulakukan. Syukurlah nenek baik-baik saja. Zaman sekarang gadis baik sepertimu jarang ada. Tidak seperti beberapa orang yang hatinya kotor. Mereka melihat segalanya kotor. Dasar nenek tua. Siapa yang kau maki? Memangnya kenapa kalau dia menyelamatkanmu? Dengan penampilanmu yang miskin itu, aku tidak percaya kau bisa memberinya keuntungan apapun. Aku bisa memberi banyak. Nona muda, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Jangan khawatir. Nenek tidak kekurangan apapun. Terutama bukan uang. Tidak perlu, nenek. Aku senang bisa membantumu. Ternyata itu kartu emas. Bukankah ini untuk orang dengan aset di atas 10 juta untuk didapatkan? Wanita sialan ini, bagaimana dia bisa mendapatkan semua hal baik? Tapi tidak masalah. Aku Nyonya Hu sekarang. Qin Nian Yu, tidak peduli seberapa bagus keberuntunganmu, kau tidak akan pernah melampauiku seumur hidup ini. Nona muda, apakah kamu punya pacar? Aku punya cucu laki-laki. Dia hanya sedikit lebih tua. Tapi dia baik dalam segala hal. Apakah kamu tertarik? Nenek, aku masih kuliah. Aku ingin fokus pada studiku dulu. Tidak apa-apa. Nona muda, kapanpun kamu tertarik, telepon saja nenek. Nenek, aku akan terlambat untuk pekerjaan paruh waktuku. Kalau begitu aku pergi sekarang. Baiklah, baiklah. Nona muda yang begitu baik. Andai saja dia menantu perempuanku. Ini adalah informasi untuk kolaborasi berikutnya. Nenek. Kenapa nenek tiba-tiba di sini? Ini semua karena kamu jumbo ini. Benar. Nanti cari seseorang untuk menyelidiki nona muda yang baru saja menyelamatkanku di persimpangan. Menurutku dia cukup cocok menjadi menantu perempuanku. Menyelamatkanmu. Apa yang terjadi? Baru saja, biji jujube hampir merenggut The nyawa film was tuaku. translated and Untungnya, narrated by aku bertemu dengan M-Media. nona muda yang cantik dan baik hati. Kalau tidak, yang akan kalian lihat pasti sudah mayat nenekmu. Nenek. Hentikan. Cepat pergi dan cari nona muda itu. Untukku, Nyonya besar, kau terlambat. Pacar Tuan Hu baru saja pergi. dasar bocah. Kamu punya pacar. Ini semua karena nenek.
Jebakan yang nenek pasang untukku di sekolah. Mereka datang mengetuk pintuku. Apa yang bisa kulakukan? Sayang sekali. Aku cukup menyukai nona muda itu. Sudahlah. Selama kamu tidak jomblo lagi, maka aku akan lega. Jika ada kesempatan bawa pacarmu itu untuk menemuiku. Baiklah. Asrama. Halo. Aku kurir titipan. Ya, 2 yuan masing-masing. Baiklah. Aku akan mengantarkannya sekarang. Setelah mengantarkan ini, biaya hidupku untuk minggu ini akan cukup. Mahasiswa, paketmu. Mahasiswa, ada apa denganmu? Mahasiswa, cepat panggil ambulans, seseorang pingsan. Mahasiswa. Dokter, apa yang terjadi padaku? Aku hamil. Melihat kau masih seorang pelajar, kau akan membutuhkan lebih banyak uang di masa depan. Cepat hubungi orang tuamu dan ayah dari anak itu. Ayah dari anak itu. Bayar biaya 3 bulan di muka. Siapa namamu? Kindian Yu? Gesek kartumu. Guru, bisakah aku membayar sebagian dulu? Jangan khawatir. Sisanya, aku pasti akan membayar lunas malam ini. Baiklah. Mahasiswa. Tidak ada sepeser pun di kartu ini. Bisakah aku melihatnya? Itu tidak benar. Aku menaruh semua uang dari kerja paruh waktuku. Semuanya disimpan di sana. Mungkinkah mereka mengambil uangku lagi? Bukan apa-apa, cepat pergi. Jangan menunda pendaftaranku. Cepat. Hari ini Tuan Hu Tingshan akan datang ke sekolah kita. Ayo cepat ganti baju dan pergi ke auditorium. Aku dengar kalau kamu jadi sukarelawan. Tidak hanya akan ada beasiswa. Mungkin kamu bahkan mungkin bisa bersama Tuan Hu secara dekat dan pribadi. Bahkan mungkin. Ayo pergi. Beasiswa. Jika aku bisa mendapatkan beasiswa ini, maka aku bisa sepenuhnya menyingkirkan bibiku dan mereka. Selamat datang Tuan Hu Tingshan keluarga Buddha di sekolah ini. Kau meneleponku dengan mendesak, dan Departemen Teknik di sini. Bukankah kau bilang ingin berdiskusi dengan kepala sekolah untuk membahas masalah? Bagaimana situasinya sekarang? Tuan Hu, sejujurnya kepadamu, ini semua ide Nyonya Besar. Kau sudah 29 tahun dan belum menemukan pasangan. Nyonya Besar tidak sabar untuk menggendong kicitnya. Dia bilang kau tidak menyukai wanita biasa itu. Jadi dia datang ke universitas untuk memilih beberapa. Mereka semua gadis muda dan bersemangat. Bagaimana kalau kau lihat apa gaya Hansunga? Jangan khawatir. Nyonya Besar sudah mengatur semuanya. Mereka semua bersedia. Tolong tenang. Tapi kita masih harus tinggal di sini sebentar. Kalau tidak, Nyonya Besar akan. Bagaimana bisa ada pria setampan ini? Luar biasa. Yang ini, aku secara khusus mengundang seorang ahli untuk menyiapkan ini untuk Tingshan, tonik yang ampuh. Hari ini, kamu harus membuatnya meminumnya.
Jika dia menolak punya pacar lagi, aku akan mati tanpa bisa menutup mata. Qin Nian Yu, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Kamu di sini untuk melakukan pekerjaan amal. Berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak relevan. Cepat bekerja. Liu Li seorang mahasiswa di Universitas Yunnan. Aku tidak sengaja melakukannya. Tempat yang sempurna dibuat berantakan olehnya. Dia menyinggung Tuan Hu. Dia akan mendapatkan akibatnya. Kita hanya perlu memberi pelajaran pada orang seperti dia. Pelajaran. Kalau tidak, dia akan benar-benar berpikir. Dia bisa masuk kemana saja sesukanya. Siapa yang tidak kenal Tuan Hu? Tuan Hu ada di sini untuk mencari pacar hari ini. Dengan wajah menggoda itu, bukankah dia hanya mencoba merayu Tuan Hu? Aku minta maaf, tapi aku akan mengganti rugi. Bukan apa-apa. Tuan Hu, jangan biarkan dia menipumu. Dia hanya orang miskin yang bahkan tidak mampu membayar biaya kuliahnya. Di sini, dia mungkin mencoba mencuri sesuatu. Chen Li, Nora, ini adalah biaya kuliah yang Tuan Hu berikan kepadamu. Tidak, aku tidak bisa. hanya melakukan perbuatan baik. Tuan Hu, Nyonya tua, Bagaimana hasilnya? Nyonya besar jangan khawatir. Dia sudah minum obatnya. Di mana dia? Obatnya sudah diminum, tapi dia pergi. Apa yang terjadi? Tidak. Aku perlu mencari tempat untuk beristirahat. Tuan Hu. Tuan Hu, aku memikirkannya. Dan uang ini, aku tetap tidak bisa menerimanya. Ini kembali padamu. Apa yang kamu lakukan? Tuan Hu akhirnya mengerti. Departemen Obstetri dan Ginekologi. Kau belum hamil 3 bulan. Bagaimana kau masih bisa melakukan olahraga berat? Tidakkah kau tahu, sesuatu bisa dengan mudah salah dengan cara ini? Lalu apa yang harus kulakukan? Ada apa, Ibu? Xiao ya? Bagaimana hubunganmu dengan Hu Tingshen? Bagaimana dengan nenek tua Suanchan di sekitar? Apalagi yang bisa kulakukan? Hanya waktu itu di jalan, ketika aku tidak menyelamatkannya kan? Namun, sejak aku tahu dia adalah nenek Hu Tingshen, aku sudah berusaha menyenangkan hatinya selama 3 bulan. Tapi dia masih melotot padaku. Kalau tidak, mengapa aku di tengah hari bolong datang ke rumah sakit untuk mengambil obat toniknya? Nenek tua itu sangat sulit untuk menyenangkan. Tapi tidak masalah. Semua hal yang telah kulakukan ini akan dilakukan di depan. Hu Tingshen, tidak peduli seberapa besar dia tidak menyukaiku, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat sekali. Selama kamu membuat Hu Tingshen senang, posisi Nyonya Hu ini. Bukankah itu sudah pasti? Tentu saja. Metode putrimu. Bukankah kau percaya diri? Qin Nian Yu, Departemen Kebidanan. Bagaimana dia bisa ada di sini? Baiklah Bu, aku The akan film was menutup teleponnya. translated and Qin narrated Nian by Yu, M mengapa kau di Media. sini? Sepupu, apa yang kau pegang? Berikan padaku. Kau hamil. Tiga bulan. Kalau begitu, bukankah itu anak Hu Tingshen? Sialan. Keberuntungan wanita ini ternyata sangat bagus. Dia hamil hanya dari 1 kali itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Mempertahankan anak ini hanya akan menjadi bencana. Harus digugurkan.
Kenian Yu, kau masih seorang pelajar. Namun kau setiap hari bergaul sembarangan dengan orang-orang. Dan sekarang kau hamil. Apa kau tidak punya rasa malu? Aku memberitahumu, mengingat kau adalah sepupuku. Aku akan membayarnya kali ini. Tapi hari ini kau harus menggugurkan anak ini. Lepaskan. Aku tidak akan. Aku sama sekali tidak akan menggugurkan anak ini. Apa kau serius berpikir untuk melahirkannya? Kau pelajar miskin. Apa kau punya uang untuk melahirkan? Apa kau punya uang untuk membesarkannya? Itu urusanku sendiri. Jangan khawatir, meskipun aku miskin. Aku tidak akan memintamu sepeser pun lagi. Jangan takut. Ibu pasti akan menemukan cara untuk menghasilkan uang. Agar kamu bisa tumbuh dengan baik. Qin Nian Yu. Aku sekarang pacar Hu Tingshen. Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu untuk menghancurkan hidupku. Halaman Siguan. Jangan khawatir. Di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kapan Tuan Hu pernah bersikap begitu lembut kepada siapapun? Tidak heran Tuan Hu bersedia membayar biaya kuliahnya saat pertama kali mereka bertemu. Jadi dia suka tab ini. Sayang sekali bahwa karena takdir dia bersama Xiao Ya. Nenek, Gadis itu kamu. Nenek, kalian berdua saling kenal. Beraninya kamu bertanya. Terakhir kali aku berbelanja dan tersedak. Gadis inilah yang menyelamatkanku. Tidak sepertimu. Lupakan saja bicara soal wanita itu, dia hanya membuatku kesal. Tetap saja, gadis yang disukai. Itu kau yang menyelamatkan nenekku. Terima kasih. Apakah ada sesuatu yang kau inginkan? Kau bisa memberitahuku. Tuan Hu tidak perlu terlalu sopan. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika bukan, karena kamu hari ini, bibi dan pamanku pasti sudah menjualku demi uang. Hal seperti itu benar-benar terjadi, anak malang. Tapi jangan khawatir. Dengan wanita tua ini di sini, tidak ada yang berani memaksamu lagi. Nenek, terima kasih. Tapi bagaimana kalian berdua bertemu? Kita pernah bertemu sekali di Universitas Yunhai. Dan biaya sekolahku juga dibayar oleh Tuan Hu? Universitas Yunhai? Dasar bocah. Aku tidak menyangka kamu dan Universitas Yunhai punya hubungan yang cukup erat. Tuan Hu, pacarmu Nona Xiao ada di sini. Pacar? Tuan Hu. Kakak-kakak sepupu. Qin Nian Yu, apa yang kau lakukan di sini? Kalian berdua saling kenal. Bukankah sudah kubilang pada mereka untuk menyingkirkan wanita sialan ini? Untukku, bagaimana dia masih bisa Film was berakhir di sini? translated and Tidak. narrated by M. Aku Media. tidak bisa membiarkannya merusak rencanaku. Bagaimana mungkin kakak sepupu menjadi pacar Tuan Hu? Tuan Hu. Dia sepupu mudaku dari pedesaan. Dia baru saja datang ke kota untuk kuliah baru-baru ini. Sepupu muda. Aku belum pernah mendengar kau menyebutnya sebelumnya. Benar. Karena dia bukan orang baik. Apa? Qin Nian Yu, keluarga kita bekerja sangat keras untuk mendukungmu kuliah di kota. Dan bagaimana denganmu? Dengan dalih pekerjaan paruh waktu, kau berkeliaran dengan pria sembarangan setiap hari. Tidak, itu tidak benar. Masih mencoba membantah? Apa kau pikir aku tidak tahu tentang hal-hal memalukan itu yang telah kau lakukan? Sangat tidak menyesal. Apakah kamu pantas untuk orang tuamu yang sudah meninggal? Tuan Hu, tolong dengarkan penjelasanku. Itu tidak benar. Beraninya kamu bersikap menyedihkan di depan pacarku. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Tuan Hu,
Bicaralah jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Menggunakan kekerasan itu salah. Sialan. Hu Tingshen. Dia biasanya sangat dingin padaku. Selain bersedia memberiku uang, dia bahkan tidak menyentuhku. Sekarang dia malah membela wanita itu. Wanita sialan ini. Kakak sepupu. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Sampai menyinggungmu. Sampai kamu memfitnahku seperti ini. Bukankah itu keterlaluan? Memfitnahmu. Sudah lupakah kamu saat kamu kembali berantakan? Sudah waktunya untuk kembali. Lagi pula kamu masih. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan kehamilannya terungkap untuk menghindari kecelakaan. Aku... Kebohonganmu sudah terbongkar bukan? Ada apa? Tidak bisa menjelaskan dirimu sekarang. Tidak, bukan begitu. Itu hanya kecelakaan. Tuan He? Nenek, aku bukan orang seperti itu. Aku hanya ingin mencari uang untuk kuliah. Nenek percaya padamu. Gadis baik sepertimu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nenek, wanita tua ini malah memihak padanya juga. Qin Nian Yu, kamu berpura-pura. Kita lihat saja seberapa lama kamu bisa teruskan sandiwara ini. Benarkah kamu pikir aku tak akan membongkarmu? Akhirnya dia di sini. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya merusak rencanaku. Aku tidak menyangka orang yang menyelamatkan wanita malang ini adalah Ketua Hu. Untung putri kita datang tepat waktu. Kita harus segera menyingkirkan gadis ini. Kalau tidak, dia akan merusak kesempatan Xiao ya untuk menikah dengan keluarga kaya. Tuan Hu ini orang tuaku. Mereka bisa membuktikan bahwa semua yang kukatakan itu benar. Ya, kita semua bisa bersaksi. Kau tidak bisa membiarkan keponakan kita menipumu. Dia sudah tidak baik sejak kecil. Kami paling tahu seperti apa dia. Dia telah melakukan sesuatu yang begitu memalukan. Dan kita semua bertanggung jawab. Jeti kembali ke kampung halaman kita. Kami mencoba segala cara untuk mencarikannya jodoh. Dengan cara ini, itu juga bisa dianggap tidak mengecewakan orang tuanya. Qin Nian Yu, apa kau masih berpikir kau adalah mahasiswa yang dicintai semua orang? Selagi masih ada yang menginginkanmu, kenapa kau tidak cepat kembali? Apa yang kamu katakan terdengar bagus. Tapi usia Pak Tua Liu itu, dia bisa jadi ayahku. Dia sudah sangat tua. Dan kamu masih tega membawanya ke sana. Menurutku kamu sama sekali tidak melakukan ini demi kebaikannya. Nenek, Jangan panggil aku begitu. Kamu belum punya hak. wanita tua. Tunggu saja. Meskipun kami tidak mau mengakuinya. Tapi sekarang, dia disebut wanita nakal di kampung halaman kami. Sudah cukup bagus ada yang mau dengannya. Wanita jahat. Lalu kamu apa? Bukankah kamu juga naik ranjang The cucuku film was di Universitas translated Yunhai and narrated untuk mencapai by posisimu M. sekarang? Kamu. Bagaimana mungkin? Hari itu di sekolah. Jelas-jelas aku dan Hu Tingshen. Kakak sepupu, bagaimana bisa kamu? Kamu wanita sialan. Kamu berani bersembunyi. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus dipukuli olehmu? Kamu berani melawan. Sebagai sepupu tertuamu, aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Berhenti. Qin Nian Yu. Jadi kenapa kalau aku meniru kamu? Kamu tidak punya bukti apapun. Tuan Hu, aku pacarmu. Kenapa kamu selalu memihak wanita sialan ini? Kamu penuh dengan kata-kata kotor. Kamu memukul orang. Apakah ini benar-benar pendidikan keluargamu? Seseorang dengan kaliber MH tidak akan pernah bermimpi melangkah melewati pintu keluarga kami. Baiklah, aku bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Tapi dia hari ini harus kembali bersama kami. Jangan pernah memikirkannya. Aku sudah dewasa. Kamu tidak bisa mengendalikanku. Hei, omongan macam apa itu? Orang tuamu sudah meninggal. Aku bibimu. Aku adalah walimu. Itu benar. Apapun yang aku suruh kamu lakukan, kamu harus melakukannya. Tuan Hu, ini masalah keluarga kami. Bahkan kamu tidak bisa ikut campur.
Cepat pikirkan sesuatu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tunggu. Jimat Buddha aku. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Bagaimana Qin Lian Yu bisa memiliki Jimat Buddha Hu Tingshen? Sialan. Dia ternyata punya trik di sini. Ini adalah hari itu. Ketika kamu berada di ruang peralatan. Jadi, kau adalah orangnya hari itu. Jadi Lian Yu, benar-benar menantu perempuanku di masa depan. Aku tahu seleramu. Tidak mungkin seburuk itu. Tidak, bukan itu. Tuan Hu, Jimat Buddha ini dicuri oleh Qin Lian Yu dariku. Ya, aku bertanya-tanya kenapa tiba-tiba menghilang. Qin Lian Yu, kamu wanita malang. Kamu ingin menikah dengan keluarga kaya. Kamu pasti gila. Kamu bahkan berani menyamar sebagai sepupumu. Tuan Hu, tolong percayai aku. Aku benar-benar tidak mencuri jimat Buddha ini. Cepat bawa pembohong ini pergi. Tunggu sebentar. Kau bilang aku memberikannya padamu. Kalau begitu aku bertanya padamu. Saat aku memberikannya padamu, apa yang kukatakan? Ini? Tidak ingat. Tidak, Tuan Hu. Masih mencoba menipuku, bahkan sekarang. Kau terlalu berani. Tidak, Tuan Hu. Tolong dengarkan penjelasanku. Chen Li. Beritahu mereka. Apa konsekuensi menipuku? Ambil mereka dan buang mereka keluar. Jangan mengotori mata Tuan Hu. Ya, Aku salah. aku salah. Tuan Hu? Terima kasih. Apa yang terjadi? Darah. Lian Yu berdarah. Anak. Cepat selamatkan anak kita. Selamatkan anak kita. Anak kita. Tuan Hu, Anda menderita azoospermia. Mulai sekarang, saya khawatir Anda tidak akan bisa memiliki anak. Dasar anak bodoh. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Jika terjadi sesuatu pada cicitku, jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Chen Li mengemudilah ke rumah sakit. Anakku. Jangan khawatir, anak itu baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Hu. Terima kasih, Nenek. Anak di perutmu juga adalah cicitku. Tidak perlu sungkan. Ini adalah pusaka keluarga Hu kami. Aku menyerahkannya padamu sekarang. Tidak perlu, Nenek. Ini terlalu berharga. The Kau film was sekarang adalah translated dermawan besar and keluarga kami. narrated by M. Tidak ada Media. yang lebih berharga darimu. Jika aku menyuruhmu mengambilnya, maka ambillah. Dasar bocah, apa katamu? Nenek benar. Jangan biarkan sikap seriusnya menipumu. Sebenarnya, dia sedang memasang liontin budihanya di lehermu. Ini untuk perlindungan. Aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu.
Tapi aku Hu Tingxian tidak bisa melakukan ini. Membesarkan anak laki-laki lain. Oleh karena itu, aku tidak bisa mempertahankan anak ini. Nian Yu, semua barang yang kau butuhkan, sudah kusiapkan semuanya, untukmu dan anak itu. Ada di rumah. Kau bisa pindah setelah keluar dari rumah sakit. Nenek, tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku bisa tinggal di sekolah saja. Tidak. Sekolah tidak aman. Siapa tahu niat jahat apa yang dimiliki wanita Xiaoya itu. Atau niat buruk lainnya yang dia miliki. Membicarakannya saja membuatku marah. Dia tidak hanya menyamar sebagai dirimu. Dia bahkan mencoba menjualmu. Untungnya kau dan anak itu baik-baik saja. Kalau tidak aku tidak akan pernah memaafkannya. Dengarkan aku. Lebih aman tinggal di rumah. Mengenai kembali ke sekolah, aku bisa menjemput dan mengantarmu. Baik, Adapun wanita tua ini, aku tidak akan mengganggu waktu pribadimu. Kalian berdua harus membina hubungan kalian dengan baik. Dasar bocah. Aku mempercayakan Nian Yu padamu. Jika terjadi sesuatu lagi, aku akan menganggapmu bertanggung jawab penuh. Mengerti? Aku masih ada urusan di perusahaan. Menungguku untuk menanganinya. Aku akan pergi ke sana dulu. Aku akan kembali nanti untuk menemanimu. Tuan Hu, kamu bisa pergi. Aku akan baik-baik saja. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Tidak ada masalah besar. Perhatikan di masa depan. Pastikan saja fluktuasi emosi Anda tidak terlalu parah. Ini adalah obat yang Tuan Hu secara khusus meminta saya untuk siapkan untuk Anda. Ini untuk menutrisi tubuh Anda. Ya. Terima kasih, dokter. Aku akan meminumnya sebentar lagi. Cari cara. Gugurkan anak di dalam kandungannya. Tapi, tubuhnya tidak boleh terluka. Setelah dia meminum obat aborsi itu, dia akan bereaksi sangat cepat. Hati-hati. Tuan Hu menginstruksikan bahwa Nona Qin tidak boleh mengalami kecelakaan apapun. Baiklah. Tuan Hu, apakah semangkuk obat itu sudah diberikan kepada Nyonya? Setelah anak itu digugurkan, aku akan memberinya kompensasi 2 kali lipat. Sudah berakhir, kata dokter. Anda salah mengambil laporan terakhir kali. Yang ini milik Anda. Apa? Aku tidak mandul. Jadi, itu benar-benar anakku. Sialan. Anak itu, cepat. Cepat selamatkan anak kita. Maafkan aku. Aku tidak menyangka Tuan Hu dan Nenek akan sebaik ini padaku. Meskipun hanya untuk berterima kasih kepada mereka, aku harus melindungi dengan baik anak dalam kandunganku. Tuan Hu, kamu pergilah. Aku akan baik-baik saja. Maafkan aku. Aku salah paham padamu. Nian Yu. Tunggu aku. Aku segera datang.
Nian Yu. Tuan Ho? Perutku sakit sekali. Nian Yu, jangan takut. Dokter. Dokter. Tuan Hu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ini adalah reaksi normal. Aku tidak peduli. Cari cara. Kamu harus menyelamatkan anak ini. Apel, Jangan khawatir. Selama kamu menyelamatkan anak ini, keluargamu tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. ya Tuan Hu. Jangan khawatir. Kamu dan anak itu pasti akan baik-baik saja. Nian Yu. Tuan Hu, ini adalah Direktur Jiali, Su Yue yang mengirim undangan ini. Malam ini ada Minggu Mode dan perjamuan. Mereka ingin mengundang Anda untuk hadir. Aku tidak tertarik pada ini. Apa kau ingin pergi? Aku belum pernah ke Minggu Mode. Bolehkah aku pergi melihatnya? Tentu saja bisa. Kemanapun kau ingin pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Tapi nenek, aku harus terlebih dahulu menitipkan Nian Yu padamu. Masih ada beberapa urusan di perusahaan. Setelah aku menyelesaikannya, aku akan datang mencarimu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Aku tidak akan membiarkan istri berhargamu diintimidasi. Nenek, Beli apapun yang Nian Yu suka. Jangan berhemat uang untukku. tidak perlu, aku hanya ingin pergi melihat. Keluarga kami tidak kekurangan uang. Jika kau tidak mengambilnya, aku akan memesan seluruh tempat pertunjukan hanya untukmu. Begitu baru benar, aku akan pergi berganti pakaian untuk bersiap-siap ke Minggu Mode. Nenek, kau seharusnya sedikit lebih sederhana. Nian Yu dia tidak terlalu suka menarik perhatian. Mengerti? Aku tidak menyangka bahkan Tuan Ho mengetahui tentang ini. Aku tiba-tiba sangat mengerti dirimu. Apa kau tidak tersentuh? Bagaimana kalau kau memberiku ciuman? Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Tuan Ho? Aku merasa aku mungkin sedikit menyukaimu. The Bagaimana film was kalau aku kembali ke translated kamarku dulu? and narrated by Kalian M. berdua Media. lanjutkan saja. Nenek, aku akan ganti baju dulu. Nenek, kau. Beberapa orang mencoba bertingkah muda lagi. Mencoba berkencan seperti anak muda. Nenek, apa yang kau bicarakan? Bukan berarti aku ingin mengganggumu. Tapi aku harus membawa Nian Yu ke Minggu Mode dulu. Kau harus menunggu sebentar lagi. Tuan Hu, ini adalah informasi tentang grup Xia untuk kolaborasi kita. Tuan Ho? Aku merasa aku mungkin sedikit jatuh cinta padamu. Tuan Hu, Anda tamat. Anda sudah jatuh cinta. Baiklah, jangan buang waktu. Saya rasa Anda ingin selesai lebih awal untuk pergi mencari nyonya muda. Aku pikir kau sudah terlalu santai akhir-akhir ini. Sial. Bagaimana cara saya mengatakannya? Dengan lantang. Kau tahu, jadi cepatlah. Tuan Ho, jangan khawatir. Saya jamin dalam waktu 1 jam, saya akan menyelesaikan tugas ini. Ini pasti tidak akan menunda Anda untuk menemukan nyonya muda. Minggu Mode. Seperti yang ini. Nenek akan membelikannya untukmu nanti. Saat Nian Yu kami memakainya, pasti akan lebih cantik dari para model. Nenek, aku Xia Qian Qian pewaris grup Xia.
Zaman sekarang bahkan menyombongkan diri, tidak perlu draft. Gaun untuk pembukaan ini adalah desain khusus tingkat atas dari desainer kerajaan Italia untuk meminjamnya selama 1 jam. Dimulai dari 5 juta. Apakah gaun ini benar-benar semahal itu? Tentu saja, gaun untuk pembukaan ini. Suyua terbang ke Italia beberapa kali dan menggunakan banyak koneksi untuk meminjamnya. Terlebih lagi segera setelah minggu mode berakhir, itu harus segera dikembalikan. Jadi jika kamu membelinya, tidakkah kamu akan bangkrut? Tepat sekali apa kalian dengar itu? Itulah mengapa kalian semua yang belum melihat dunia The sebaiknya film diam was saja translated agar and kalian tidak narrated mempermalukan by diri sendiri M-Media. di sini. Kupikir, semua orang yang datang ke minggu mod hari ini adalah tokoh penting. Jadi bagaimana bisa seekor kata menyelinap masuk, tidak hanya melihat dunia dari dalam sumur, tapi juga menguat liar di samping. Kau berani menghinaku? Apa kau tahu siapa aku? Wanita tua itu dia adalah putri kesayangan grup Sia. Aku menyarankanmu untuk segera menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu. Ya, ibunya juga dari grup Hu, calon mitra. Apa kalian dengar itu? Jika kau meminta maaf padaku sekarang, mungkin aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Sepertinya aku belum keluar dan berkeliling terlalu lama. Bahkan grup Sia sekelompok orang sombong yang meremehkan orang lain berani menginjak-injak kami. Kau benar-benar berani menyebut grup Sia kami anjing, wanita tua. Aku pikir kau benar-benar. Aku tidak peduli apakah kau dari grup Do atau grup Sia. Kau tetap tidak sanggup menyinggung kami. Jadi sebaiknya kau tutup mulutmu, kalau tidak kau akan menanggung akibatnya. Nona Sia, aku melihat mereka begitu tenang dan santai. Identitas mereka mungkin benar-benar luar biasa. Bagaimana kalau kita berdua mundur selangkah? Benar semua orang di sini untuk menonton pertunjukan. Kedamaian adalah yang utama. Aku tidak mampu menyinggung mereka. Apa kau tahu bahwa bibiku adalah sepupu dari pihak ayah Tuan Hu? Di sini, belum ada seorang pun yang berani menentang keluarga Hu. Apakah itu kepercayaan dirimu? Wanita tua, apa maksudmu? Kalau begitu biar ku beritahu kau. Bahkan Hulin, di hadapan Nian Yu, dia harus bersikap rendah hati. Apa kau gila? Omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? Hanya cabang sampingan dari keluarga Hu. Selama Nian Yu menginginkan untuk mengusir mereka dari keluarga Hu, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun penolakan. Apa sebenarnya identitasnya? Dia benar-benar berani berbicara seperti itu? Kau nenek tua. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Dia, aku pikir kau sudah kehilangan ingatan. Percaya atau tidak, aku akan menelepon bibiku sekarang. Bibiku menelpon untuk memintanya secara pribadi datang dan memberimu pelajaran. Kebetulan sekali aku juga ingin bertanya padanya. Bagaimana dia membesarkan keponakan sepertimu? Wanita tua ini tidak mungkin benar-benar mengenal bibi kan? Nenek, jangan marah padanya karena aku. Biarkan dia mengatakan apapun yang dia mau. Aku tahu apa yang ada di hatiku dan itu sudah cukup. Bagaimana bisa ada gadis sebodoh dirimu? Kau sedang diintimidasi, dan kau bahkan tidak membiarkanku membelamu. Nenek, orang bodoh punya keberuntungan sendiri. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Nenek tidak marah lagi. Kita datang hari ini untuk memilih gaun untuk Nian Yu kita. Kita tidak bisa membiarkan beberapa orang tak penting merusak suasana hati kita. Ingat semua yang kau suka. Nenek akan membelikan semuanya untukmu. Itu adalah penampilan yang cukup bagus. Aku hampir tertipu olehmu. Sayang sekali bagiku Sia Qian-Xian. Aku tidak termakan itu. Keamanan. Usir mereka dari sini, agar mereka tidak mengotori udara minggu mode. Nora Sia, semua orang yang hadir di sini diundang oleh Ketua Su. Jika Anda ingin seseorang pergi, Ketua Su yang berhak memutuskan. Apakah mereka juga diundang oleh Ketua Su? Baiklah jika memang begitu. Jika Ketua Su mengundang mereka, mereka pasti punya undangan kan? Keluarkan undangan kalian, dan biarkan aku melihatnya. Dan selagi kalian di sini, mari kita lihat apa identitas asli kalian. Kau ingin memeriksa identitas kami? Kau seharusnya menimbang dulu, apakah kau cukup berkualitas? Aku tahu. Kau hanya tidak punya undangan. Itulah mengapa kau tidak bisa menunjukkannya kan? Nona Sia, jika kami menunjukkan undangan kami, maka bisakah kita mengakhiri lelucon ini? Tentu saja. Tapi jika kau tidak bisa menunjukkan undanganmu, maka kau harus berlutut di hadapanku dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Baiklah. Jika kami bisa mengeluarkannya, maka hari ini kau akan keluar sini. Baiklah.
Apa bagaimana ini mungkin? Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Aku tahu. Undangan ini palsu. Palsu bagaimana bisa seseorang berani memalsukan undangan dan masuk. Tapi undangan kami sepertinya berwarna hitam. Aku tidak melihat yang berwarna emas. Tepat sekali. Ketua Su tidak The pernah film was mengeluarkan undangan translated emas. and narrated by Lagi M. pula di Media. undanganmu. Bahkan tidak ada tanda tangan. Apalagi yang mau disangkal sekarang. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan. Nenek, pada undangan ini, mengapa tidak ada tanda tangan? Undangan yang dikirim ke keluarga Ho tidak pernah memiliki tanda tangan. Karena di sini, undangan emas ini hanya diterima oleh anggota keluarga Ho. Ini benar-benar asli? Bodoh. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepatlah dan usir mereka. Berhenti. Semuanya berhenti. Suyo Manajer Umum Jali. Ketua Su, Anda sudah tiba. Nyonya Hu. Halo Tuan Hu. Istriku pergi ke minggu modmu. Dia masih muda. Dan ini pertama kalinya menghadiri acara seperti itu. Tolong jaga dia untukku. Tuan Hu ternyata punya istri. Juga, meskipun aku memberinya kartu. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan mau membeli barang untuk dirinya sendiri. Jadi, jika dia menyukai sesuatu, langsung berikan padanya. Biayanya bisa dipotong dari rekening saya. Dimengerti Tuan Hu. Dan istri saya tidak suka terlalu mencolok. Tidak perlu perlakuan khusus. Baik. Nona Qin, saya minta maaf atas pelayanan yang buruk. Mohon maafkan saya. Tidak. Ketua Su, apakah Anda salah? Mereka hanya memegang undangan palsu. Nona Xia, semua yang hadir di sini adalah tamu Soyo. Aku tidak peduli keluhan apa yang kalian miliki. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Tentu saja kalian juga bisa pergi. Aku Su Yue pasti tidak akan menghentikan kalian. Soyo, kau benar-benar menyinggungku demi mereka. Aku pikir kau gila. Grup Xia dibandingkan dengan Tuan Hu. Mana yang lebih penting? Aku bahkan tidak perlu memilih. Semuanya. Hari ini adalah minggu mode yang aku selenggarakan. Aku juga tidak berharap hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Jadi aku harap semuanya akan memberiku Suyu sedikit kehormatan. Nona Qin, yang mana yang kau suka? Apa gunanya menyukainya? Kau tidak benar-benar berpikir mereka mampu membeli gaunmu yang harganya selangit itu kan? Bagimu itu harga selangit. Tapi bagi kami, itu hanya setetes air di lautan. Tidak perlu jika Nona Qin menyukainya. Aku bisa langsung memberikannya padanya. Tidak perlu repot-repot. Su Yue, apa kau sudah gila? Nona Xia, bagaimana aku menjalankan bisnisku? Bukan urusanmu. Tidak. Aku... Jika Nian Yu menyukainya, beli saja. Sempurna. Untuk membuat beberapa orang kehilangan muka. Ketua Su, aku ingin membelinya sendiri. Mesin kartu. Mereka benar-benar memasangnya untuknya. Aku tidak percaya kau bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apa? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Aku sudah bilang padamu kau adalah katak dalam tempurung. Apa jadi kau baru menyadari? Sekarang betapa dangkalnya pemahamanmu. Nona Qin, bolehkah saya merepotkan Anda untuk ikut saya ke belakang panggung sebentar untuk membantu Anda mengukur ukuran gaun? Nenek aku pergi dulu, kalau begitu. Tolong tunggu aku. Pergi. Di sini belum ada yang berani mengintimidasiku. Nona Qin, silakan lewat sini. Apa kau masih belum pergi? Apa kau mau menunggu? Aku menyuruhmu keluar. Kau tunggu saja. Halo, Bibi. Cepat datang. Aku dibully. Nona Qin, perjamuan akan segera dimulai. Ini adalah tempat yang kami pesan untuk tamu-tamu penting. Kursi terbaik. Silakan beristirahat di dalam. Saya akan pergi mengundang Nyonya Hu untuk datang. Terima kasih. Ala Sonia 1.
Bibi, wanita ini yang membuliku. Hari ini kau harus membantuku membalas dendam dengan benar. Berani membulimu. Hulin Bibi sepupu Hu Tingshan. Hari ini, aku akan dengan benar mengajarinya bagaimana bersikap. Kau hanya seorang pelayan. Apa yang kau lakukan duduk di sini? Tidakkah kau lihat para tamu? Sudah tiba semua. Kenapa kau tidak cepat pergi menuangkan air? Aku tidak. Tentu saja aku tahu kau bukan. Menjadi pelayan di sini juga ada persyaratannya. Orang sepertimu. Tentu saja mereka tidak akan meliriknya. Tapi di mataku, membiarkanmu menyajikan teh dan air untukku sudah memberimu promosi. Biarkan aku memberitahumu. Ini bibiku. Dia juga bibi sepupu dari pihak ayah Tuan Hu. Karena dia adalah tetua Tuan Hu, maka dia juga tetuaku. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Bibi, kau memang yang terbaik. Kau seorang nona muda terhormat dari keluarga Xia. Ternyata dibully oleh gadis desa. Untung aku memeriksa identitasnya. Kalau tidak, aku benar-benar akan tertipu olehnya. Bagaimana aku bisa tahu? Dia benar-benar hanya dari pedesaan. Seorang mahasiswa. Biarkan aku memberitahumu. Terakhir kali wanita tua itu yang bersamanya. Jika kau bertemu dengannya, kamu juga harus merendahkan diri. Kalau tidak, dia akan mengusirmu dari keluarga Hu. Apa beraninya mereka mengatakan hal seperti itu? Sepertinya aku Hulin terlalu lunak. Air. Kamu sudah sebesar ini sekarang. Kok kamu tidak pegang cangkir dengan stabil? Atau lebih tepatnya, apakah kamu sengaja mencoba menyiramku sampai mati? Film was translated and Bibi, kamu narrated baik-baik by saja. M-Media. Aku tidak sengaja melakukannya. Tidak sengaja. Apakah kamu tahu berapa harga pakaianku ini? Cepat ambilkan tisu untuk mengelapnya. Biarkan aku membantumu. Jangan sentuh bajuku dengan tangan kotormu. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Tidakkah kamu lihat bahwa kamu telah membuat tempat ini berantakan sekali? Cepat bersihkan untukku. Ada apa? Apakah tanganmu terluka? Jadi kamu tidak bisa melanjutkan membersihkan? Kalian orang desa. Bukankah seharusnya kalian sangat rajin dan tahan banting? Atau kamu sudah beberapa hari di kota? Dan sekarang kamu pikir kamu adalah nona muda kaya? Tidak, aku akan membersihkannya segera. Hai, tunggu. Sepatuku sepertinya sedikit kotor. Apa? Apa kamu tidak dengar? Bibiku ingin kamu membantunya membersihkan sepatunya. Dasar udik. Harga dirimu cukup tinggi. Kurasa kamu datang ke kota untuk bekerja. Jadi kamu pasti sudah melakukan cukup banyak pekerjaan rendahan ini, kan? Apa? Kamu dapat uang dengan tidur bersama orang. Bibi, kamu benar-benar tidak bisa mengatakan itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan undangan untuk datang? Siapa tahu berapa banyak orang yang dia tiduri untuk mendapatkannya. Aku tidak. Jorok sekali. Memang orang desa sepertimu. Bahkan ketika kamu datang ke kota tetap saja sama. Kamu tidak bisa menghilangkan aura kemiskinan itu. Nyonya Hu, kau bisa meremehkanku. Tapi kau tidak bisa terus mengatakan kau meremehkan orang pedesaan. Kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Hari ini aku akan meremehkanmu. Orang-orang desa ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Semua orang di sini mundur 3 generasi. Keluarga siapa yang bukan dari pedesaan? Jika tidak ada petani, kau pasti sudah kelaparan sampai mati sejak lama. Tepat sekali. Nenek moyang siapa yang bukan dari desa? Tinggal di kota beberapa hari dan melupakan asal-usulmu. Orang-orang The seperti film ini was di sini hanyalah translated and bagi narrated kita. by M-Media. wanita celaka. Kurasa kamu hanya mencari masalah. Beraninya kau
Bibi, itu nenek tua itu. Nyonya tua. Nenek. Nyonya tua. Jadi kau masih tahu siapa aku? Kupikir kau Hulin. Tidak lagi mengenaliku, wanita tua ini. Nyonya tua. Anda adalah nenek kandung Ting Shen. Bahkan jika aku buta, aku tidak mungkin tidak mengenalimu. Dia sebenarnya nenek Tuan Hu. Kalau begitu barusan aku, Xie Qian Xin, cepat minta maaf kepada Nyonya tua. Maafkan saya Nyonya tua. Saya gagal mengenali pentingnya Anda. Tolong jangan tersinggung pada saya. Nyonya tua tentang keponakanku ini. Dia tidak tahu apa-apa, jadi tolong. Kau harus minta maaf, tapi bukan padaku. Itu pada Nian Yu. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh keluarga kami? Nyonya. Nyonya. Dia wanita itu. Yang tidur dengan Ting Shen. Benar sekali. Biar ku beritahu kau. Sekarang Nian Yu adalah calon cucu menantuku. Dia sebenarnya Nyonya Hu. Untung aku tidak menyinggungnya. Kalau tidak, jika Tuan Hu datang, kita akan berada dalam masalah besar. Sial. Bibi. Kita baru saja sangat membulinya. Dia pasti akan membalas dendam pada kita. Kenapa panik? Apakah dia bisa masuk ke pintu keluarga Hu? Masih belum pasti. Aku tahu Ting Shen masih belum menikah dan punya anak. Kamu cemas. Tapi, kamu tidak bisa begitu saja memberikan posisi Nyonya Hu kepada seseorang yang latar belakangnya tidak jelas. Hei, jangan bicara soal status yang sepadan. Setidaknya dia harus berasal dari keluarga terpandang. Seorang nona muda yang baik-baik. Adapun wanita seperti dia, berikan saja mereka sejumlah uang untuk mengusir mereka dan selesai. Aku hanya ingin bertanya padamu, wanita yang kau bicarakan ini, wanita macam apa dia? Tentu saja dia wanita seperti itu, dengan santai masuk ke ranjang pria. Ingin naik tangga sosial dan jati burung finik. Itu memang orang udik sepertinya. Aku sudah terlalu sering melihat mereka. Mereka hanya ingin menempel pada pria kaya. Menurutku, dia sudah merencanakan ini sejak awal. Jika Ting Shen menikahinya dan membawanya pulang, bukankah itu akan membuat keluarga Hu menjadi bahan tertawaan? Aku tidak. Masalah antara Tuan Hu dan aku. Itu memang kecelakaan. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan ini untuk memeras siapapun. Nenek, tolong percayai aku. Karaktermu. Nenek paling tahu karaktermu. Jangan cemas. Kau masih hamil sekarang. Kau harus berhati-hati dengan bayinya. Apa? Dia hamil. Pantas saja. Jadi dia mengandalkan anak itu untuk mendapatkan status. Nyonya, seharusnya Anda mengatakannya lebih awal. Anda hanya menginginkan yang ada di perutnya. Cucu tertua, bukan begitu? Kupikir Anda benar-benar pikun. Menginginkan Ting Shen untuk menikahi wanita seperti ini dan membawanya pulang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nian Yu. Jangan dengarkan mereka, berandal itu, dan aku benar-benar menyukaimu dari lubuk hati kami. Baiklah, Nyonya besar. Lihat Ting Shen bahkan tidak datang hari ini. Bukankah itu sudah memperjelas masalahnya? Nyonya, kak, kamu mau simpan anak itu dan buang ibunya? Lebih baik memberitahunya dengan jelas sebelumnya, agar beberapa orang tidak salah paham akan posisi mereka. Benar, jika Tuan Hu benar-benar menyukainya, bagaimana mungkin dia tidak datang bersamanya untuk mengumumkan identitasnya? Menurutku dia hanya ingin membayarnya untuk membuatnya patung melahirkan anak itu. Tapi nenek, saya harus meninggalkan Nian Yu dengan Anda dulu. Masih ada beberapa urusan di perusahaan. Setelah saya menyelesaikannya, saya akan datang menemui kalian semua. Tuan Hu, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Kebaikanmu padaku. Apakah itu semua hanya karena bayi di perutku? Beberapa orang ditakdirkan menjadi orang desa seumur hidup mereka. Saya menyarankan Anda untuk mengenali fakta lebih cepat. Jangan mau hal yang bukan hakmu. Apapun alasannya, aku sangat berterima kasih kepada Tuan Hu. Jadi, bahkan jika Tuan Hu hanya menginginkan anak di perutku, aku tetap tidak akan. Siapa bilang saya hanya menginginkan anak Anda? The film was translated and narrated by M Media. Tuan Hu?
Sepertinya karena urusan perusahaan. Saya tertunda beberapa waktu, menyebabkan kesalahpahaman Anda tentang hubungan antara Nian Yu dan saya. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda sekarang. Qin Nian Yu adalah istri yang saya Hu Tingsen akui. Nyonya muda, jangan percaya omong kosong mereka. Tuan Hu sibuk mondar-mandir di perusahaan, hanya agar dia bisa datang menemani Anda lebih cepat. Bukan karena saya menginginkan anak, tapi karena ini adalah anak kami. Maka saya menginginkannya. Kau bocah nakal. Kau akhirnya sadar juga untuk sekali ini. Ting Shen, apakah kamu benar-benar akan menikahi wanita ini? Apa kamu gila? Ya Tuan Hu, Anda dan Nyonya besar. Jangan tertipu oleh wanita ini. Dia hanya mengincar uangmu. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Suyue. Dia baru saja membeli gaun dengan harga selangit. Jadi bagaimana jika harganya selangit? Selama dia menginginkannya. Bahkan jika itu bintang di langit, saya bisa memetiknya untuknya. Ting Shen, menurutku kamu telah disihir oleh rubah betina ini sampai kehilangan akal sehatmu. Biar ku beritahu, jika kamu ingin dia masuk ke pintu keluarga Hu, aku sebagai bibi dari pihak ayahmu akan menjadi yang pertama tidak setuju. Bibi sepupu, Anda tidak mungkin berpikir Anda sekarang bertanggung jawab keluarga Hu ya? Atau apakah Anda berpikir Anda bisa bersikap angkuh sebagai orang tua di depan kami? Hulin, jangan pernah berpikir untuk mencampuri urusan keluarga Hu kami. Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tidak akan punya hak. Nyonya besar, bukankah aku hanya khawatir Ting Shen akan tertipu olehnya pada saat itu? Jika Ting Shen menikahi wanita ini, itu hanya akan membuat orang lain mencemooh keluarga Hu kita. Orang tua Nian Yu meninggal saat dia masih muda. Dia tumbuh sendiri dan masuk universitas. Kerja sambilan dengan giat untuk cari uang. Hanya untuk biaya kuliah dan biaya hidup. Saya ingin bertanya, gimana bisa punya istri yang kuat dan mandiri? Telah merusak reputasi keluarga Hu. Atau mungkin bibi sepupu. Anda terbiasa segalanya diberikan begitu saja dan disuapi. Sehingga Anda berpikir ini adalah satu-satunya cara hidup yang benar. Dia sebenarnya seberani itu. Sepertinya kita semua salah paham padanya sebelumnya. Aku tahu penilaian Tuan Hu. Tidak mungkin salah. Hulin ini mengandalkan asal-usul keluarga yang lebih baik. Hanya asal memfitnah orang. Jika seseorang bisa memilih, siapa sih yang tak ingin jati nona muda kaya? Tidak. Bukan itu maksudku. Karena Anda sangat takut bahwa hubungan saya dengan Nian Yu akan memengaruhi reputasi Anda. Maka saya sekarang mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga Hu. Apa? Anda akan mengusirku dari keluarga Hu? Tuan Hu? Selama kau dan nenek percaya padaku, apa yang orang lain katakan, aku tidak peduli. Kau tidak perlu. Tapi saya peduli. Saya tidak bisa diam saja dan melihat mereka memfitnah Anda. Bahkan jika itu untuk memberi contoh hari ini. Tidak menghormati Nian Yu. Sama dengan tidak menghormati saya Hu Tingsen. Oleh karena itu, jika saya mendengar lagi, ada yang berbicara buruk tentang dia, Anda akan menanggung konsekuensinya sendiri. The film was translated and Nyonya besar, narrated saya by tahu M saya salah. Media. Bukankah saya hanya khawatir Ting Shen akan tertipu? Tolong bantu saya berbicara. Keluarga Hu kami tidak bisa mentolerir orang sepertimu. Memanfaatkan kekuasaan untuk menindas. Ini? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tidak. Sebelum api membakarku. Aku harus lari cepat. Norasia, Anda terburu-buru mau kemana? Aku baru ingat ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Sempurna. Nona Xia, tolong kembali dan beritahu mereka bahwa kerjasama saya dengan grup Xia telah dibatalkan. Apa? Berikan perintah. Perusahaan manapun yang bekerja sama dengan grup Xia akan dianggap menentang saya. Jangan Tuan Hu. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Nona Qin adalah istri Anda. Jika saya tahu, bahkan jika Anda memberiku 100 nyali, saya tidak akan berani. Ayah, Halo ayah. Xia Qian, perbuatan baik apa yang telah kamu lakukan kali ini? Aku memberitahumu, jika kamu tidak bisa mendapatkan pengampunan Tuan Hu, kamu tidak perlu kembali. Nona Qin, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Anda adalah istri Tuan Hu. Tolong berbesar hati dan maafkan saya. Jika tidak ketika saya kembali, ayah saya benar-benar akan memukuli saya sampai mati.
Jika Anda punya banyak waktu ini, Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana menjelaskan kepada Ketua Xia, Chen Li. Usir mereka untuk saya. Jangan biarkan saya melihat mereka lagi di masa depan. Saya tidak mau. Jangan. Jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang akan berani menindasmu lagi. Terima kasih, Tuan Ho. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, mengapa kamu tidak memakai gaun yang kamu pilih dan menunjukkannya padaku? Dian, cepat ganti baju itu. Buat mereka silau dengan kecemerlanganmu. Tuan Ho, uang yang kau berikan padaku, aku tidak membeli gaun itu. Aku menggunakannya untuk... Ketua Su, bisakah aku berganti pakaian lain? Tentu saja bisa. Yang mana yang kamu suka? Aku akan mengambilkannya untukmu. Aku ingin berganti dengan yang dipakai model itu. Setelan coklat tua itu. Menurutku itu sangat cocok untuk Tuan Ho. Aku ingin membelinya. Baik, aku akan mengaturnya untukmu. Tuan Ho, kamu benar-benar menikahi istri yang luar biasa. Saya tahu. Namun sekarang aku mungkin membutuhkan istriku untuk ikut denganku. Ketua Su, aku. Saya sudah menduga. Anda tidak akan mau membelinya untuk diri sendiri. Jadi, gaun itu, saya membelikannya untuk Anda. Benar, Tuan Hu sudah menginstruksikanku. Silakan gunakan kartunya untuk apapun yang kamu suka. Ayo. Kau bocah nakal, pikiranmu cukup teliti. Kau benar-benar kucuku. Apakah itu terlihat bagus? Itu terlihat bagus. Kamu adalah gadis tercantik yang pernah saya lihat. Kau bocah nakal. Kau pikir ini yang paling indah? Jika Nian Yu mengenakan gaun pengantin, bukankah kau akan benar-benar terpikat? Tidak, nenek. Aku hanya menggodamu mengenai masalah pernikahan ini. Sudah waktunya untuk memasukkannya ke dalam agenda. Bukan begitu, kau bocah nakal. Nenek benar, saya sudah membuat janji untuk waktu pendaftaran pernikahan kita di kantor catatan sipil. Benarkah? Nyonya. Mohon yakinlah, mana mungkin saya berbohong soal masalah sepenting ini. Tuan Hu, alasan dia datang terlambat. Justru karena ini. Tuan Hu berputar-putar dengan pekerjaan di grup. Namun dia tidak melupakan masalah ini. Seorang pria yang sedang jatuh cinta. Benar-benar berbeda. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan sendiri. Saya juga perlu bertanya pendapat Nian Yu. Aku. Tentu saja. Nian Yu, maukah kamu menikah denganku? Baiklah, dasar nakal. Kau bahkan menyembunyikannya dari nenekmu sendiri. Nikahi dia. Tuan Ho, tolong cepat bangun. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Itu luar biasa. Bagaimana Anda ingin mengadakan pernikahannya? Kalau begitu aku masih perlu memikirkannya dengan cermat. Baiklah, akhirnya seumur hidupku, aku telah melihat Ting Sen menikah dan punya anak, orang tua. Nanti saat aku tiada, aku akan punya penjelasan yang baik untukmu. Dilaporkan bahwa kepala keluarga Hu, Tuan Hu Wu Tingxin, hari ini berhasil melamar Qin Nian Yu, Nona Ken. Segera setelah itu, keduanya akan mengadakan pernikahan akbar untuk merayakan momen bahagia ini. Keluarga Hu sedang bersiap untuk berinvestasi besar-besaran untuk mengadakan acara undian. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi aktif. Sialan, Qin Nian Yu, bagaimana bisa kamu seberuntung itu? Kenapa? Kamu sangat marah. Ada apa? Qin Nian Yu itu akan menikah dengan Hu Tingxian. Apa? Aku sudah bersama Hu Tingxian selama 3 bulan. Pernikahan
Dua kata itu, dia bahkan tidak pernah menyebutkannya. Sudah berapa lama Qin Nian Yu ada? Dan dia sudah akan menjadi Nyonya Hu. Kenapa? Sudah ku bilang, Qin Nian Yu adalah wanita yang sangat keji. Seperti yang diduga, dia punya banyak cara untuk merayu pria. Bahkan Hu Tingshen tergila-gila padanya. Jika bukan karena dia, maka sekarang, yang akan menjadi Nyonya Hu adalah Xiaoya kita. Kita akan memiliki uang tak terbatas. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya tidak membantunya datang ke kota ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia berubah menjadi orang kaya. Dia jelas-jelas lebih rendah dariku dalam segala hal. Kenapa dia harus selalu di atasku? Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Tepat sekali. Ayo pergi. Ayo kita temukan dia sekarang juga. Pergi. Cukup. Peringatan, Hu Tengshen, yang dia berikan kepada kita terakhir kali. Kalian begitu cepat melupakan semuanya. Jika ini ditemukan olehnya lagi, maka kita hanya perlu berkemas dan kembali ke pedesaan. Jadi kita hanya harus melihatnya. Hidup bahagia. Kamu tidak akan membiarkan kami menemukannya. Mungkinkah kita bisa tidak membiarkan dia datang mencari kita? Lihat saja nanti. Duduklah, biar saya beritahu Anda. Ini khusus diinstruksikan oleh nenek, dan diseduh untuk Anda oleh Bibi. Sup ayam hitam ginseng, Anda harus menghabiskannya. Harus meminumnya lagi. Beberapa hari terakhir ini, aku sudah naik hampir 5 jin. Di mana Anda bertambah berat badan. Lihatlah, kamu kurus sekali sekarang. Kamu masih perlu lebih banyak makan. Lagi pula, sedikit lebih gemuk. Terasa enak saat disentuh. Kau, Berhenti main-main. Minumlah selagi hangat. Aku akan ambilkan vitamin untukmu. The film Minumlah was semuanya. translated Baiklah. and narrated by M Media. Ibu, apa menurutmu cara ini akan berhasil? Tentu saja, yang paling dipedulikan Qin Nian Yu adalah orang tuanya yang telah meninggal. Ketika dia melihat relik, dua kata ini, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Orang tuaku meninggalkan. Peninggalan apa untukku? Tidak nyaman bicara di telepon. Kami menunggumu di pinggir kota. Datanglah sendiri. Kalau tidak seumur hidupmu, kamu bisa melupakan. Melihat relik orang tuamu, itu luar biasa. Tapi, Qin Nian Yu, apakah orang tuanya benar-benar meninggalkannya sesuatu? Tidak meninggalkan apa-apa. Aku hanya mencari alasan untuk memancingnya datang kepada kami. Jadi menipunya keluar. Apa gunanya? Hu Tingshen sudah tahu. Kamu, betapa bodohnya. Pikirkan baik-baik. Gunakan otakmu. Tentu saja kami akan meminta uang padanya. Dia Nyonya Hu sekarang. Kami akan meminta padanya beberapa juta untuk membantu kami. Itu tidak terlalu banyak kan? Tepat sekali. Jika bukan karena kami, bisakah dia datang ke kota? Bisakah dia mendapatkan kesepakatan sebesar itu? Jika Anda bertanya kepada saya, dia seharusnya mendukung kami seperti bangsawan. Itu memang seharusnya begitu. Tepat sekali. Ini semua Qin Nian Yu berutang pada kita. Nian Yu. Ada apa? Aku merasa kamu tidak terlihat terlalu bahagia. Bibiku. Kamu datang sendiri kan? Kalau tidak seumur hidupmu, jangan pernah bermimpi melihat relik ibumu. Bibimu. Bukan apa-apa. Bukankah kau masih sibuk dengan sesuatu? Kau duluan. Baiklah, kalau begitu. Setelah aku selesai, aku akan menjemputmu dan membawamu ke kantor urusan sipil. Meskipun hampir tidak ada siapapun di sekitar sini, untungnya cukup luas. Mereka mungkin tidak akan berani bertindak sembrono. Aku di sini, Qin Nian Yu. Kamu bisa berikan padaku peninggalan orang tuaku yang mereka tinggalkan untukku, tidak bisakah? Qin Nian Yu, apa kamu benar-benar berpikir semua hal baik di dunia ini ditujukan untukmu? Apa maksudmu? Adapun relik-relik ini, aku sudah menyimpannya dengan aman selama bertahun-tahun. Saya hanya minta sedikit biaya penyimpanan. Tidak berlebihan kan? Tepat sekali. Belum lagi, nilai Anda saat ini luar biasa sekarang. Jika kami tidak menerima Anda dan mendukung Anda, bisakah Anda memiliki ini? Kekayaan yang luar biasa ini. Anda seharusnya tahu cara menunjukkan rasa terima kasih. Kau memanggilku keluar hanya untuk uang. Apalagi, jika bukan karena kamu merusak keberuntunganku. Aku pasti sudah menjadi Nyonya Hu sejak lama. Apa salahnya aku meminta kepadamu sejumlah uang? Ini awalnya yang kau berutang padaku. Kau bicara omong kosong. Jelas-jelas kau yang menyamar sebagai aku. Jadi kenapa? Jika keluarga kami tidak menerimamu, kau bahkan tidak akan punya uang untuk kuliah, apalagi mendapatkannya. Belum lagi bertemu Hu Tingshen. Jadi kau seharusnya sangat berterima kasih kepada kami.
Berapa banyak uang yang kau inginkan? Tidak banyak, 50 juta. 50 juta apa? Seorang Nyonya Hu yang terhormat. Bahkan tidak bisa menyediakan uang sebanyak ini. Hei, aku dengar bahwa di minggu mode itu, kamu dengan santai menghabiskan banyak uang dan membeli gaun yang harganya selangit. Jadi kenapa ketika menyangkut bibimu sendiri? Sangat pelit dan picik. Tapi itu, uang Tuan Ho, Qin Nian Yu. Mengapa kau berpura-pura begitu mulia di sini? Kau sudah merencanakan, bukankah itu hanya untuk rencana kecil ini? Uang keluarga Hu. Hu Tingshen mungkin tidak mengerti. Tapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Kalau begitu kau, pertama barang-barang orang tuaku, yang ditinggalkan untukku, tunjukkan padaku. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Barang-barang orang tuamu, sudah dibuang olehku. Kau berbohong padaku. Jika Hu Tingshen tidak menjaga pengawasan ketat padamu, bagaimana mungkin kami bisa membiarkanmu pergi sendirian? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, patuhilah saja. Serahkan semua uang itu kepada kami. Jika tidak, Anda tidak akan kembali hari ini. Aku menasihatimu untuk lebih patuh. Lagi pula uang sebanyak ini bukan apa-apa bagimu sekarang. Tapi jika kamu membuat kami marah, kamu dan anak dalam kandunganmu, semuanya akan berakhir buruk. Masih mencoba lari. Apakah Anda pikir ini seperti terakhir kali? Dan kami tidak siap. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk menerima kerugian. Tapi aku sungguh tidak punya uang sebanyak itu. Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Tapi, bukankah Hu Tingshen memberimu kartu? Boleh juga memberikan kartunya kepada saya. Tapi itu uang Tuan Ho, aku tidak berhak memberikannya padamu. Qin Nian Yu, kenapa kamu begitu keras kepala? Meskipun itu uang Hu Tingshen, tapi dia akan menikahimu. Bukankah dia harus memberikan mahar? Orang tuamu sudah meninggal. Jadi mahar ini seharusnya milikku. Benar sekali. 50 juta untuk penawaran beli satu gratis satu. Meminta 50 juta. Sudah murah baginya. Pertama, aku tidak punya mahar. Bahkan jika aku punya, aku tidak akan memberikannya padamu. Baiklah, kau benar-benar tidak akan menetaskan air mata sampai kau melihat peti mati. Karena itu masalahnya. Kami tidak perlu bersikap sopan lagi. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Hu, apa yang kau lakukan di sini? Untungnya aku menyadari, kamu bertingkah aneh. Dan mengikutimu. Ikuti dia. Jangan biarkan dia tahu. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kamu tahu mereka punya niat buruk. Dan kamu masih berani datang sendiri. Aku kira mereka benar-benar punya peninggalan orang tuaku yang ditinggalkan untukku. Bahkan adik, mereka sendiri yang sudah meninggal, mereka bisa gunakan untuk membuat cerita. Kamu benar-benar telah membuka mataku. Tuan Hu, saya salah. Saya hanya ingin sedikit uang. Kami benar-benar tidak berniat menyakitinya. Benar sekali. Dia keponakan kami. The film was translated and Kami menghabiskan narrated uang. by M Bukankah itu Media. yang seharusnya kita lakukan? Sepertinya pelajaran terakhir. Kamu tidak menganggapnya serius, Chen Li. Tuan Hu, saya sudah menelepon polisi. Polisi sudah dalam perjalanan. Tidak satu pun dari mereka bertiga akan melarikan diri. Ayah, Sakit sekali. Mulai sekarang. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Nian Yu, saya salah, saya benar-benar salah. Tolong biarkan saya pergi. Ya, saya masih sangat muda. Saya tidak ingin masuk penjara. Nian Yu, aku, bibimu sendiri. Jika ayahmu tahu, kau memperlakukanku seperti ini, dia juga akan sangat sedih. Benar, uang yang kau dapat dari pekerjaan paruh waktumu aku akan mengembalikan semuanya padamu. Dan juga, kami tidak akan pernah, sama sekali tidak, muncul di hadapanmu lagi. Jika aku memaafkanmu, maka aku akan mengecewakan orang tuaku. Aku memberitahumu. Mulai sekarang, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Tidak, Nian Yu, tolong jangan. Nian Yu, Tuan Hu, tolong jangan. Tidak apa-apa. Mulai sekarang nenek dan aku adalah keluargamu. Ya, dan anak kita juga. Memilikimu semua sudah cukup. Kalau begitu nona cantik ini, di Departemen Urusan Sipil aku sudah menyiapkan. Aku ingin memintamu menikah denganku. Ya, Baiklah, Lihat sini kalian berdua. Lebih dekat, lebih dekat. Lebih manis. Kalian bisa berpegangan tangan. 3, 2, 1, cheers.